Hai semuanya, selamat datang di video kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Berlian dengan NIM 07041382429222. Nama saya Ken Sabria Farha dengan NIM 07041282429964. Dan saya Filzazari dengan NIP 07041382429209. Jadi hari ini kami akan membahas sebuah pendekatan yang unik, yaitu siswa atau murid yang dianggap bermasalah atau nakal, yakni dengan topik Program penanganan siswa nakal di Barak Militer oleh Kang Deddy Mulyadi. Program ini cukup menarik perhatian publik karena metodenya tidak biasa, memadukan pendekatan kedisiplinan militer dengan pembinaan moral. Dalam video ini kita akan membahas definisi doktrin hukum yang mendasarinya, sejarah singkat, regulasi hukum Indonesia yang relevan, penjelasan pasal-pasal hukum yang mengatur, dan juga contoh kegiatan nyata dalam program ini. Yuk kita mulai. Program penanganan siswa nakal di Barak Militer adalah bentuk intervensi pendidikan non-formal terhadap siswa yang melakukan pelanggaran disiplin berat di sekolah. Mereka dibina melalui kegiatan fisik dan mental di bawah pengawasan aparat atau tokoh masyarakat, guna menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran sosial. Program ini tidak bertujuan menghukum secara fisik, melainkan membentuk karakter melalui pengalaman hidup yang lebih keras dan terstruktur. Nah, kita sekarang masuk ke bagian doktrin hukum, yaitu salah satu bagian yang penting di mana doktrin hukum ini menjadi salah satu dasar berpikir dari program ini. Doktrin hukum adalah suatu prinsip dasar dalam ilmu hukum yang menjadi fondasi, interpretasi, dan penerapan dalam norma hukum. Di konteks ini, norma hukum terbagi menjadi 3 yang dapat dikaitkan dengan program ini. Yang pertama yaitu doktrin perlindungan anak, yang menegaskan bahwa anak sebagai subjek hukum memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, termasuk ketika mereka berhadapan dengan masalah sosial dan perilaku yang menyimpang. Ini juga sejalan dengan best interest of the child yang diakui secara universal dalam hukum anak. Kedua, doktrin hukum administrasi pendidikan. Doktrin ini mengatur bahwa dalam situasi tertentu, institusi pendidikan atau otoritas lokal dapat mengambil tindakan administratif untuk menjaga ketertiban tujuan pendidikan selama tindakan tersebut tidak melanggar hak dasar siswa, maka dapat dibenarkan secara hukum administratif pendidikan. 3. Doktrin rekonstruktif justice atau keadilan restoratif. Pendekatan ini melihat pelanggaran tidak semata-mata untuk dihukum, tapi sebagai masalah yang dapat diselesaikan dengan cara membangun kembali relasi sosial. Program Barak ini berfungsi sebagai ruang rekonstruksi perilaku siswa, bukan sebagai lembaga hukuman. Jadi bisa dibilang program ini adalah bentuk penerapan alternatif dari keadilan anak yang lebih membina, bukan menghukum. Program ini pertama kali diperkenalkan oleh Kang Deddy Mulyadi ketika menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Saat itu banyak laporan tentang siswa yang terlibat kenakalan remaja seperti tawuran, mogok di sekolah, hingga melawan guru. Alih-alih mengeluarkan mereka, Kang Deddy justru bekerjasama dengan aparat TNI untuk membina mereka di barak-barak pelatihan. Kegiatan di barak meliputi pelatihan fisik, pembinaan mental, hingga refleksi nilai-nilai budaya dan agama. Kang Deddy percaya bahwa siswa nakal bukan untuk dihukum, melainkan diarahkan dengan di lingkungan yang mendidik tapi tegas. Meskipun program ini berbasis kebijakan lokal, tetap harus tunduk pada kerangka hukum nasional. Beberapa peraturan penting yang mengatur program ini antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 3 yang menekankan pada pembentukan manusia berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjamin hak anak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merendahkan martabatnya. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang penjagaan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan. Program Barak Militer harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip non-kekerasan dan penghormatan terhadap hak-hak anak sebagai diatur dalam undang-undang tersebut. Adapun isi pasal, mari kita lihat secara lebih rinci dari beberapa pasal yang penting dan relevan berdasarkan tema yang dibahas.
Yang pertama ada Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 59A ayat 1 yang menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan lembaga masyarakat wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat atau anak yang berhadapan dengan hukum. Yang berarti siswa yang bermasalah adalah bagian dari kelompok yang perlu dilindungi, bukan dihukum secara keras. Pasal 76C menegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan atau membiarkan anak dalam situasi kekerasan fisik atau psikis, maka program barak ini tidak boleh mengandung unsur kekerasan walaupun nuansa militer. Undang-Undang Sisdiknas pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa peserta didik berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Maka pelatihan di barak harus menyesuaikan pendekatannya dengan usia dan kapasitas peserta didik. Contoh tugas dalam program. Salah satu kegiatan yang sangat khas dalam program ini adalah apel pagi dan pelatihan kebersihan barak. Setiap pagi siswa dibangunkan pukul 4.30, dilatih untuk mandi air dingin, mengikuti apel pagi, menyanyikan lagu kebangsaan, lalu dilanjutkan dengan tugas membersihkan lingkungan barak. Tujuan kegiatan ini bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menanamkan kebiasaan bangun pagi, disiplin waktu, dan rasa hormat terhadap aturan. Banyak siswa yang pada awalnya menolak, tetapi di hari-hari terakhir justru merasa lebih teratur dan punya semangat baru. Program ini memang bukan solusi ideal, tetapi bisa menjadi alternatif pembinaan selama dijalankan dengan prinsip hukum yang tepat. Dengan landasan doktrin hukum yang kuat dan pengawasan yang kuat, program semacam ini bisa membantu menyelamatkan generasi muda dari jalur destruktif. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita bisa semakin memahami pentingnya pendekatan hukum dan manusiawi dalam dunia pendidikan.